Perkenalkan, nama saya Jeffer Helmes, kelas 10 IPA 2. Saya akan melaporkan hasil teks observasi tentang fenomena alam yang terjadi di Luwu Utara. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 13 Juli 2020 terjadi bencana alam yaitu banjir bandang di Masamba dan sekitarnya. BPBD Kabupaten Luwu Utara menyebutkan salah satu pemicu banjir adalah hujan dengan intensitas tinggi selama 2 hari terakhir. Debit air hujan mengakibatkan sungai Masamba, Rongkong, dan sungai Rada meluap sehingga terjadi banjir bandang. BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk waspada dengan cermat dengan prosedur penanganan warga terdampak banjir khususnya di tengah pandemi COVID-19. Secara topografi, Luwu Utara, Luwu Timur, sebagian Toraja sampai ke wilayah Sulawesi Tengah merupakan produk geologis wilayah dataran tinggi Verbeek dengan dataran rendah yang memiliki tanah subur. Karakteristik dan subur adalah tanah yang umumnya gembur, mestinya tetap direkat oleh tumbuhan atau pepohonan, tetapi ketika hutan dibuka untuk perkebunan, pertanian, dan industri ekstraktif berupa tambang akan merusak daya dukung ekologis kawasan tanah-tanah subur itu. Menurut pimpinan lembaga yang fokus pada isu lingkungan ini, kondisi ini menciptakan kerentanan tinggi di wilayah-wilayah dataran rendah seperti di Masamba. Masamba ini boleh dikatakan di kepung sungai di bagian selatan. Ada sungai Rongkong yang besar berada di dataran rendah serta kecamatan sekitarnya yang juga dilintasi beberapa sungai. Kondisi ini membuat Masamba dan sekitarnya tergolong berada di areal yang rentan bencana banjir. Secara topografi, Masamba dan sekitarnya berbeda. Di titik terendah di akan menjadi limpahan air ketika curah hujan melebihi batas ideal. Saat wilayah ketinggian tidak mampu lagi menyimpan dan menahan air karena rusaknya daya dukung lingkungan, otomatis wilayah rendah akan menerima risiko. Itulah yang memicu banjir bandang di Lutera. Di wilayah hulu sungai Rongkong tampak kritis ketika dipantau dari satelit akibat pembukaan lahan perkebunan dan pertanian. Ketika ini terus berlangsung ke depan, ancaman bencana seperti ini tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi. Kejadian di Masamba ini merupakan pembelajaran bagi wilayah-wilayah lain, khususnya di gugusan dataran tinggi dan dataran rendah di Luwu Raya bagian utara, karena berada di satu wilayah mempunyai karakteristik alami yang sama dengan potensial bencana yang sama. Sekian dan terima kasih.